Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi. bersua lagi dengan tim Jati Diri Center Indonesia di video yang ke-24. Ya, kerasa Pak, udah 24 Iya, tayangan kita ya. Oke, di episode yang ke-24 ini kita akan meneruskan uh, materi terkait dengan jati diri, kriteria jati diri yang kesekian, yaitu yang ke-84 ya. Bukan yang ke-84, materi kriteria jati diri 8 garis miring 4, ya, 84 namanya. Sekali lagi mengingatkan teman-teman jangan salah ngitung ya, karena ini matematis sekali. Apabila ada variabel yang tidak tepat dihitungnya, nanti berakibat menjadikan salah dalam kesimpulan. Sehingga memang erat sekali kaitannya teori jati diri ini dengan matematika, Pak ya. ya, Matematika kehidupan. Nah, luar biasa. Rasio-rasio kehidupan dalam diri manusia ternyata ditemukan dalam teori jati diri bahwa semuanya terhubung dalam satu simbol-simbol yang matematis. Dan pengetahuan atau teori jati diri ini muncul dari kearifan lokal Nusantara, itu yang juga perlu kita banggakan dan perlu sekali kita angkat untuk kita kenalkan ke masyarakat dunia agar menjadikan manfaat bagi semua pihak. Baik, masih barengan saya Jack dan Pak Sugeng Yurinenggo, mentor kita dari tim teori jati diri. Pribadi 84 adalah pribadi dalam kategori umum profesional ya. Pribadi umum profesional dengan konstruksi jati diri 8 dengan kelahiran berapa Pak Sugeng? 5. Kelahiran 5. Oke. Fisik, nilai fisik 8 ya, dihitung dengan jumlah namanya ada 8 huruf. Kemudian nilai lahirnya 5 ya. Tanggal, bulan, tahun menggunakan penanggalan solar ya, penanggalan matahari atau penanggalan Masehi. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan lagi ke kawan-kawan untuk penghitungan ini berdasarkan pada titik balik matahari di titik pergantian hari, maksudnya di 18.00 sore ya. 18.00 itu ketika seseorang lahir setelah 18.00 berarti penghitungannya dihitung 1 hari ke depan ya, kalau dilihat dari kalender secara umum. Karena di kalender kita ini kan bagi kami dari tim Jati Diri agak aneh juga sebenarnya kalender mataharinya. Pergantian matahari tapi pas mataharinya nggak ada gitu. Pergantian hari tapi saat mataharinya mumpet. Nah, ini, pukul 00. Iya, pukul 00 kan Pak. Jadi bagi tim Jati Diri itu kurang tepat. Tapi silakan, ini adalah aturan main ya, aturan main dalam rumusan atau sistematika teori jati diri. Oke kawan-kawan, balik lagi 84 adalah pribadi umum profesional di mana mempunyai nilai lahir 5 dengan nilai jiwa 4 ya, pribadi 84. Namanya atau nama jati diri adalah pribadi indah yang menikmati. Dilihat dari nilai jiwanya kelihatan tertutup Pak ya. Ya, pribadi dengan nilai jati diri 84 ini mempunyai kategori secara fisik 8 ya, luas, indah, proporsional, ya, balance gitu ya. Kemudian mempunyai nilai lahir 5. Nah, ini yang harus kita ingatkan juga untuk bisa menguasai emosionalnya. Nah, nilai lahir 5 cenderung berapi-api dan itu internal ya, bawaan lahir. Kemudian mempunyai nilai jiwa 4, yang mana 4 ini mempunyai makna ketertutupan atau tertutup. Sehingga pribadi 84 kita rujuk untuk melaksanakan ekspresi yang namanya 94. Tapi 4 di jati diri dengan 4 di ekspresi beda Pak ya. Kalau di definisi di jati diri 4 itu berarti tertutup, kemudian untuk ekspresi didefinisikan sebagai terbuka. Nah, terbuka pun juga terkait dengan hal yang sifatnya kebendaan ya, itu yang perlu diingat. Maksudnya apa? Coba tonton video sebelumnya karena sudah sering kita sampaikan bab itu. Untuk nilai lahir 5 juga ini kita rujuk untuk bisa menguasai amarahnya, emosinya, karena nampak sekali ya saat sedih, saat senang, amat sangat terlihat sekali nampak gitu. Jadi Anda mudah sekali dibaca kawan-kawan, walaupun Anda tertutup dasarnya, tapi masih mudah dibaca oleh orang-orang di sekitar Anda. Kawan-kawan semuanya, pribadi 84 ini mempunyai parameter perasaan, jadi baper wajar. Oke.
Tapi sekali lagi kita kita berikan satu bahasa bahwa sadarlah atau ingatlah wahai kawan-kawanku semuanya, saudaraku semuanya, bahwa manusia lahir itu dikaruniai akal pikiran dan dikaruniai perasaan. Jadi apabila yang punya parameter perasaan, ingatlah bahwa ada akal di sana. Jadi belajarlah kita menggunakan logika. Dan sebaliknya untuk kawan-kawan intelektual yang pengguna logika, pengguna pemikiran, ada perasaan di dalam diri Anda. Balancingkanlah itu agar Anda tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran sendiri. Oke, lanjut ke pribadi yang selanjutnya Pak, 85 Pak. Ya, 85. Ya, pribadi 85 ini adalah pribadi umum profesional dengan nilai fisik 8 ya, seperti tadi. Kemudian dengan nilai lahir 6 maksudnya. 6. Oke, 8 sama 6, 14 sama dengan 5, berarti 85. Di sini nampak sekali kalau pribadi dengan kelahiran 85 yang mempunyai parameter perasaan ini, itu begitu nampak bersemangat karena mempunyai jiwa 5. Semangatnya luar biasa. Tetapi semangat yang luar biasa itu kalau tidak disertai rem yang tepat, jadi akhirnya gampang bisa belusukan kemana-mana gitu. Jadi dirujuk untuk 85 melaksanakan atau melakukan ekspresi 93. Apa itu ekspresi 9 adalah menguasai diri, menjaga keindahannya agar tidak mengeksploitasi atau tereksploitasi oleh keindahan yang secara fisik dimiliki oleh pribadi-pribadi yang punya nilai fisik 5. Kemudian dengan nilai lahir 6 menunjukkan kesigapan. Sigap, setia ya, cenderung seperti itu. Terus kemudian untuk nilai jiwa 5 memang cenderung berapi-api. Semangat luar biasa ya, yang kemudian di situ kita berikan rujukan ekspresi 3, yaitu menempatkan diri dalam ketepatan yang tepat agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam setiap sisi kehidupan. Jadi itu untuk pribadi 85. Oke, ada yang ditambahkan Mas? Kebendaan ini ya? Ya, kebendaan untuk 5 untuk berinovasi. Ya, oke. Terus kemudian untuk kawan-kawan 5 ini semangat yang ada gunakan untuk berinovasi. Mungkin ada tambahan buat teman-teman dengan nilai jiwa 5 yang lain ya selain kategori ini. Karena memang di penjelasan ini kita hanya penjelasan singkat dan sekilas terkait dengan kategori jati dirinya. Karena kita lebih menekankan untuk dan agar kawan-kawan yang ada dan sudah menghitung jati dirinya segera melakukan ekspresi yang tepat. Nah, gitu. Jangan ditunda-tunda kalau Bapak ekspresinya. Nah, sehingga kadang mungkin ada 1-2 penjelasan kita yang mungkin kurang lengkap, nanti bisa dilihat, bisa komentar di komen atau bisa menghubungi kami untuk konsultan langsung. Kemudian kawan-kawan juga nanti bisa cek di website kita yang ada tertera di bawah. Oke, terus kemudian untuk pribadi 85 ini karena merupakan pribadi profesional, maka ranahnya adalah ranah kebendaan. Gitu kawan-kawan. Lanjut ke pribadi selanjutnya, pribadi 86. Oke. Pribadi 86 ini tadi barusan 85 ya, Pak Alfon ya. 85, kemudian kita sekarang 86, Pak. 86. Pribadi 86 adalah pribadi dengan nama pribadi kalau di jati diri adalah pribadi indah yang mengabdi. Nah, kalau tadi 84 pribadi indah yang menikmati, kemudian 85 tadi lupa nggak kita sampaikan nama jati dirinya. 85 adalah pribadi indah yang berekspresi atau yang bersemangat. Dari namanya aja udah kelihatan kan 85 kayak apa. Kemudian 86 adalah pribadi indah yang mengabdi. Nah, di sini konstruksi jati dirinya adalah 8 7 ditambah 7 menghasilkan 16, kemudian 15. 8 tambah 7 menghasilkan 15, 1 adalah 6 ya, karena 1 tambah 6 tambah 5 adalah 6. Jadi 8 7 6 itu konstruksi jati diri. Kita sebut konstruksi jati diri 8 6. Atau yang diberi nama jati dirinya pribadi indah yang mengabdi atau yang melakukan pengabdian. Dilihat dari namanya juga jelas ya kawan-kawan. Dari belakang itu udah kelihatan pribadi indahnya secara fisik udah kelihatan tuh, posturnya indah, samalah dengan pribadi 8 yang lain. Kemudian mempunyai nilai lahir 7, speak ability-nya luar biasa. Punya modal untuk berbicara yang luar biasa. Kalaupun belum ya, asah dikit, wah udah langsung kinclong.
bisa menjadi pembicara yang baik. Tetapi perlu dipahami juga bahwa ini semua keterkaitan potensi yang ada. Karena ini adalah pribadi dengan nilai jiwa 6, berarti kawan-kawan 86 ini adalah pribadi dalam ranah sumber daya manusia. Ya. Oke, jangan terjebak pada hal-hal kebendaan, tapi kembangkanlah profesi, karya, gerak kehidupan dalam hal yang sifatnya hubungan antar manusia atau sesuatu yang tumbuh kembang. Memanage SDM, memanage orang, memanage ternak bisa, kemudian memanage tanaman bisa, itu kan itu hal yang tumbuh kembang. Pribadi 86 ini juga dirujuk untuk bisnis, ya, bukan hanya menjadi seorang karyawan atau pegawai gitu. Anda lebih bagus memulai berbisnis dengan diri sendiri, walaupun dari yang kecil menjadi bos untuk diri Anda sendiri, nah kemudian memanage orang untuk menjadi pegawai Anda. Ya. Gitu. Ada yang ditambahkan Pak Sugeng terkait pribadi 86 ini? 86 itu seorang pribadi yang luar biasa ya. Artinya di sini kepaweannya dalam komunikasi sehingga memang layak menjadi sebuah menjadi seorang manajer untuk bidang apapun yang sifatnya tidak langsung hubungan kepada kebendaan. Adapun produk yang mereka kebendaan tetap harus diserahkan pada pihak yang sifatnya profesional. Gitu kawan-kawan. Memang jati diri ini, di teori jati diri kita senantiasa mengakui perbedaan-perbedaan yang ada. Karena memang kita dilahirkan dengan 81 kategori item. Ya, ada filosofinya sih. Memang itu belum kita bahas banyak, nanti ada waktunya kita bahas. Bagaimana rasio-rasionya, apa hubungannya dengan angka 9, apa hubungannya dengan angka 8, luar biasa sebenarnya. Cuman memang ini menunya banyak sekali Pak ya. Jadi kami sendiri membutuhkan waktu dan penyampaian yang tepat untuk bisa disajikan kepada saudara-saudaraku semuanya agar bisa dinikmati untuk sebagai bekal pengetahuan juga untuk kesuksesan kehidupan. Jangan lupa untuk 86 itu eksistensinya memang berangkat dari anak-anak. Udah kelihatan Pak ya? Luar biasa. Ya. Iya. Jadi ada beberapa penelitian-penelitian kita testimonial yang menghasilkan beberapa catatan-catatan tambahan. Sehingga memang di sini kita juga nggak akan menonjolkan 1-2 sisi, karena kita bikin general dulu ini. Nanti ada penjelasannya sendiri di penjelasan lain yang memang nanti akan kita siapkan khusus untuk bisa dinikmati oleh pemirsa. Jadi jangan lupa kalau nonton pastikan dari awal sampai dengan akhir video agar tidak salah paham atau gagal paham Pak ya. Dan kalau belum paham tonton video selanjutnya karena ini nggak kerasa udah video yang ke-24. Oke, dilanjut ke 87. Pribadi 87 kawan-kawan. Nah, pribadi 87 ini merupakan bukan pribadi umum tetapi pribadi khusus liberal profesional ya. Kelahiran 8, kemudian lahir 8, kemudian nilai jiwanya 7. Pribadi 87. Fisik indah, sudah tidak terbahas lagi bab itu. Kemudian dengan kekaryaan yang indah, ini termasuk pribadi-pribadi yang apabila berkarya secara kebendaan menghasilkan karya-karya yang indah luar biasa. Gitu. Inovatif. Anda seorang seniman, punya jiwa seniman yang luar biasa secara kebendaan. Kemudian dengan nilai fisik 7 juga mempunyai speak ability yang bagus. Jadi sebenarnya ini rangkaian yang keren Pak ya. Ini fisik 8. Ya, fisiknya 8, lahirnya 8, jiwanya 7. Tapi sehingga pribadi ini kita kasih rujukan ekspresi untuk semua pihak lah, kita samakan, tidak ada yang istimewa, semuanya luar biasa karena memang kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna gitu. Sehingga pribadi 87 ini kita berikan rujukan untuk melaksanakan yang namanya ekspresi 91. Apa itu 91? 9 adalah menjaga atau menguasai diri, punya fisik yang indah, yang jangan dieksploitasi. Liberal profesional. Ya, ini adalah pribadi khusus liberal profesional. Ada kekhususan sendiri, khususnya parameter misalnya. Untuk pribadi liberal ini parameternya yang pertama adalah penglihatan. Apa yang dilihat, bisa langsung cepat ditangkap. Yang mungkin tidak dilihat oleh pribadi-pribadi yang lain. Kemudian setelah penglihatan adalah perasaan, itu yang mendasari kenapa bisa menjadi juga seorang, saya bilang tadi, seniman yang luar biasa gitu. Kemudian pribadi 87 ini selain dirujuk untuk fisik 8 melakukan ekspresi 9, dirujuk juga untuk fisik untuk jiwa 7
melakukan ekspresi satu. Apa itu satu? Melayani dengan baik, ya, melakukan pelayanan yang terbaik. Sangat tidak boleh kita menyepelekan ya, meskipun pribadi yang lain tidak boleh menyepelekan siapapun, tetapi lebih juga utama untuk pribadi dengan nilai jiwa 7 ini memberikan pelayanan ekstra yang baik kepada customer misalnya, kepada masyarakat gitu ya, dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada Anda. Kemudian satu itu juga berbagi, mengajarkan ilmu yang Anda miliki, jangan pelit juga kalau ada ilmu. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Pak Sugeng, lanjut lagi ke pribadi selanjutnya. Boleh. Pribadi 88. Nah, ini juga apa namanya? Kalau barusan yang pribadi 87 itu nama jati dirinya pribadi indah yang memberi petunjuk, Pak ya. Oke, kalau yang ini 88 adalah pribadi indah yang senantiasa memperindah diri. Ini ada kekhususan juga di pribadi 88 ini, ya. Karena dari awal yang kita sampaikan itu sebenarnya merujuk pada bentuk formasi dari pribadi 88. Misalnya satu-satu kita rujuk agar menjadi 88. Dua-dua agar jadi 88, 35 agar jadi 88. Barometer tujuan. Ya. Untuk barometer tujuan ya. Tujuan jumlah. Nanti ada rasionya kawan-kawan. Misalnya satu-satu dirujuk 77 ya kan. 1 tambah 7, 1 tambah 7 berarti 88. Kemudian 3, 5 dirujuk melakukan 5, 3 jadilah 88. Tetapi kawan-kawan, 88 yang masuk di sini berbeda dengan 88 yang menjadi tujuan. Oke, karena 88 di sini adalah 88 bawaan lahir dan setelah dikasih nama, kemudian tetap harus melakukan ekspresi kawan-kawan, yaitu 99. Jadi 88 kalau tidak melakukan ekspresi 99 juga tidak ketemu 88 lagi gitu. Artinya 88 yang belum terekspresikan gitu. Nah, sehingga 88 yang diberi nama jati diri pribadi indah yang senantiasa memperindah diri ini adalah merupakan pribadi otoritas profesional. Ya, kelahiran jelas 9 kalau otoritas. Pokoknya kalau ada yang kembar depan belakang pasti tengahnya itu berarti nilai lahirnya pasti 9. Karena itu pribadi fungsi. Nah, terkait dengan pribadi fungsi dan sebagainya nanti ada pembahasan lain secara umum. Nah, sekarang ini kita akan sampaikan bahwa pribadi 88 secara fisik memang luas, oke, luas. Kita tidak bicara sekali lagi tidak bicara cantik, tampan dan sejenisnya, tetapi luas, balance, ya, antara tingginya, antara gemuknya, antara apa namanya dan lain sebagainya, panjang pendeknya, jari apa dan sebagainya itu balance, luar biasa balance. Itulah pribadi 8. Kemudian mempunyai nilai lahir 9 yaitu nilai lahir fungsi yang dimana akan menjadi kuat ketika difungsikan dan bisa juga menjadi lemah, seolah lemah tak berdaya ketika tidak mendapatkan fungsi yang tepat. Nanti kita bahas yang berfungsi. Kemudian pribadi 88 ini diberikan rujukan untuk melaksanakan ekspresi 99. Artinya apa? Memang dari pribadi 88 namanya indah serba indah ya. Juga menyukai dan hobi terhadap keindahan gitu. Suka pada keindahan. Nah, sehingga kadangkala apabila tidak memahami teori jati diri, melihat fasilitas alam, fasilitas yang diberikan yang maha kuasa kepada Anda, 88 indah, mudah diterima, mudah disayangi, mudah dicintai, banyak dan sebagainya. Kadangkala menjadi lupa diri, kadangkala tereksploitasi oleh lingkungan atau bahkan mengeksploitasi dirinya untuk hal yang tidak tepat. Ini amat sangat distorsi ya. Sehingga kita rujuk sekali dengan amat sangat kawan-kawan yang memang punya kelahiran 9 dan punya nama 8 sehingga menghasilkan pribadi 88 ini untuk senantiasa bisa menguasai diri secara lahir dan batin. Penampilannya sederhana saja, biasa. Jadi tidak usah terlalu berlebihan karena Anda sudah indah, saudara. Biasa. Anda sudah indah, kawanku ya. Jadi tinggal menata diri secara etis selesai. Kemudian menguasai diri, menguasai fisik dan menguasai jiwa Anda. Potensi Anda luar biasa. Oke, tapi jangan lupa distorsinya juga gede banget kalau tidak hati-hati dalam melangkah. Makanya pesan kami dari tim Diri Center adalah kuasai diri, kuasai fisik, kuasai jiwa. Tetap merujuk pada kebendaan. Dan untuk ranahnya adalah ranah-ranah kebendaan ya. Kalau misalnya terkait dengan sumber daya manusia dan sebagainya, Anda tidak tepat. Tepatnya adalah dalam hal-hal yang sifatnya kebendaan, konstruksi fisik atau kebendaan. Gitu, hasilnya. Ya. Lanjut ke pribadi 89. Oke. Pribadi 89 ini adalah pribadi umum istimewa.
ada kalimat istimewa nanti yang akan menjelaskan istimewa itu Pak Sugeng. Oke, pribadi 89 kita akan bacakan sedikit meskipun waktu kita sudah agak mepet. Ya. Tapi saya akan kasih sedikit pancingan aja buat pemirsa, buat kawan-kawan semuanya, saudaraku, bahwa pribadi 89 ini adalah pribadi yang ada nama pribadi indah yang menguasai. Ini termasuk dalam kategori pribadi umum, Pak ya. Umum, intelektual, tapi istimewa. Nah, apa nanti istimewanya? Kita tunggu di video selanjutnya. Oke, sementara gitu dulu. Kawan-kawan tetap semangat berekspresi, tetap semangat menjalani kehidupan, karena kehidupan ini begitu indah. Salam jati diri, salam kehidupan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.